Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Allah Ta'ala ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillah. Semoga Allah memudahkan kita dalam menyerap informasi ya. Hari ini kita akan belajar matematika dengan dua materi. Yang pertama yaitu menyederhanakan pecahan. Yang kedua membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan berarti mengubah suatu pecahan menjadi pecahan senilai yang paling kecil. Dengan cara membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang sama selain 1. Berarti bisa dimulai dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Ingat ya, membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama selain 1. Mari kita praktekkan. Tentukan pecahan paling sederhana dari 20/24. Kita membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama selain angka 1. Mari kita mulai dengan angka 2. Apabila 20 dibagi 2 sama dengan 10. Karena pembilang sudah bisa dibagi 2, maka penyebut juga harus dibagi dengan angka yang sama, yaitu dibagi dengan 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 10/12 ternyata masih bisa dibagi lagi. Coba kita bagi dengan 2 lagi. Maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Dan 12 dibagi dengan 2 sama dengan 6. 5/6 apakah masih bisa dibagi lagi? Kita coba. 5 apabila dibagi dengan 2 bisa atau tidak teman-teman? Ya, 5 tidak bisa dibagi dengan 2. Sedangkan penyebut 6 dibagi dengan 2 sama dengan 3. Penyebutnya bisa dibagi dengan 2, tetapi 5 tidak bisa. Apabila pembilangnya kita bagi dengan 5, 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi pembilangnya dibagi dengan 5 bisa. Apakah penyebutnya juga bisa? Kita coba. 6 dibagi dengan 5 bisa atau tidak teman-teman? Iya, tidak bisa. Maka 5/6 sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi bentuk paling sederhana dari 20/24 adalah 5/6. Kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu membandingkan pecahan. Ingat, tanda untuk membandingkan suatu bilangan ada 3. Yang pertama yaitu lebih kecil dari, yang kedua lebih besar dari, dan yang ketiga sama dengan. Apabila tanda lebih kecil dari, dia akan terbuka ke arah kanan. Dan tanda lebih besar dari, dia tandanya terbuka ke arah kiri. Ingat ya teman-teman. Untuk membandingkan pecahan ada 3 cara. Yang pertama dengan menggunakan gambar. Yang kedua dengan menggunakan garis bilangan. Dan yang ketiga membandingkan langsung. Kita mulai dengan membandingkan pecahan dengan gambar. Di sini Ustazah punya 3 pizza. Ketiga pizza ini akan dipotong dengan cara yang berbeda pula.
Pizza yang pertama, Ustazah akan potong menjadi 2. Maka sisa pizzanya yaitu tinggal 1/2 bagian. Pizza yang kedua, Ustazah potong menjadi 4. 3 bagian lainnya dimakan dan tersisa tinggal hanya 1/4 bagian. Untuk pizza yang ketiga akan dipotong menjadi 3 bagian. Maka nilai setiap potongnya adalah 1/3. Mari kita bandingkan 1/2, 1/4, dan 1/3 dengan cara melihat dan membandingkan luas daerah dari gambar pizza yang ada. Gambar yang pertama, pizzanya lebih besar daripada gambar yang kedua. Maka 1/2 lebih besar dari 1/4. Ke arah manakah tandanya? Ya, terbuka ke arah kanan. Selanjutnya, gambar pizza 1/4 dengan gambar pizza 1/3 lebih besar yang mana? Ya, gambar pizza 1/3 lebih besar daripada gambar pizza 1/4. Maka 1/4 lebih kecil dari 1/3. Tanda untuk lebih kecil dari terbuka ke arah mana teman-teman? Ya, ke arah kanan. 1/4 lebih kecil daripada 1/3. Selanjutnya, membandingkan pecahan dengan garis bilangan. Aturannya untuk garis bilangan adalah pecahan yang di sebelah kiri nilainya lebih kecil daripada pecahan yang di sebelah kanan. Pecahan yang di sebelah kanan akan lebih besar daripada pecahan yang ada di sebelah kirinya. Jadi, semakin ke kanan dia akan semakin besar nilainya. Coba kalian perhatikan 1/4 dan 5/8. 1/4 letaknya lebih di sebelah kiri dari 5/8. Maka 1/4 lebih kecil daripada 5/8. Sekarang kita akan membandingkan pecahan dengan membandingkan langsung. Cara untuk membandingkan langsung ada 2. Apabila penyebut dari kedua pecahan sama, penyebutnya sama, maka bandingkan langsung nilai pembilangnya. Tetapi jika penyebut kedua pecahan itu berbeda, ingat ya, apabila penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebut dari kedua pecahan itu. Lalu barulah kita bisa membandingkan nilai pembilangnya. Mari kita coba membandingkan pecahan dengan membandingkan langsung. Dengan penyebut sama dan penyebut berbeda. Untuk penyebut sama, bandingkan pecahan 3/6 dan 5/6. Masih ingat kalian letak penyebut itu di mana? Ya, penyebut ada di bawah. Kita bisa melihat bahwa penyebut dari 3/6 dan 5/6 sama, yaitu 6. Maka kita tinggal membandingkan langsung pembilangnya. 3 dibandingkan dengan 5, mana yang lebih kecil? Ya, 3 lebih kecil dari 5. Maka tandanya yaitu 3/6 lebih kecil daripada 5/6. Sekarang kita beralih ke penyebut berbeda. Bandingkan pecahan 3/4 dan 2/3. Kedua penyebut mari disamakan menjadi 12. Kenapa 12? Untuk memudahkan, karena 12 bisa dibagi dengan 4 dan 12 juga bisa dibagi dengan 3. 3/4 dikalikan dengan 3, kita mendapatkan
pecahan yang baru yaitu 9/12. Dan untuk 2/3 dikalikan dengan 4 maka mendapatkan 8/12. Karena penyebutnya sudah sama, kita bisa membandingkan pembilangnya. Karena 9/12 lebih besar daripada 8/12, maka 3/4 juga lebih besar daripada 2/3. Untuk materi yang terakhir, kita akan mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan dapat dilakukan setelah kita membandingkan pecahan-pecahan tersebut. Cara mengurutkan pecahan, apabila penyebut kedua pecahan itu sama, maka kita tinggal mengurutkan langsung nilai pembilangnya. Tetapi apabila penyebut kedua pecahan itu berbeda, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebut kedua pecahan itu. Barulah kita bisa mengurutkan nilai pembilangnya. Contoh soal untuk penyebut yang sama. Urutkan pecahan 5/12, 11/12, 7/12, 3/12 dari yang terkecil. Keempat bilangan itu 5/12, 11/12, 7/12, dan 3/12. Ternyata penyebut mereka sama semua, yaitu 12. Maka kita bisa langsung mengurutkan pembilangnya dari yang terkecil. Dari 5, 11, 7, dan 3, manakah yang paling kecil? Ya, 3 adalah yang paling kecil. Selanjutnya 5, 7, dan 11. Maka urutan pecahan dari yang terkecil adalah 3/12, 5/12, 7/12, dan yang terakhir 11/12. Contoh soal untuk penyebut berbeda. Urutkan pecahan 1/2, 2/3, 3/4, 3/12 dari yang terbesar. Keempat bilangan tersebut ternyata memiliki penyebut yang berbeda. Maka kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Agar mudah, ubah penyebut keempat pecahan tersebut ke penyebut yang terbesar, yaitu 12. 1/2 dikalikan berapa agar bisa menjadi 12? Ya, 2 harus dikalikan dengan 6 agar bisa menjadi per 12. Karena penyebutnya kita kalikan dengan 6, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan angka yang sama, yaitu 6. Maka didapat pecahan baru yaitu 6/12. 3/4. 4 harus dikalikan berapa agar bisa menjadi 12? Ya, 4 harus dikalikan dengan 3 agar menjadi 12. Karena penyebutnya 4 dikalikan dengan 3, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 3. Maka akan didapatkan pecahan senilai yang baru yaitu 9/12. Untuk pecahan 2/3, 3 harus dikalikan berapa agar bisa menjadi 12? Ya, 3 harus dikalikan dengan 4. Karena penyebut sudah dikalikan dengan 4, maka pembilang harus dikalikan dengan angka yang sama. Dan didapatkan pecahan baru yang senilai dengan 2/3 yaitu 8/12. Yang terakhir 3/12 sudah memiliki penyebut 12, jadi pembilangnya tidak perlu kita rubah. Setelah penyebutnya sama, kita tinggal mengurutkan pembilangnya dari yang terbesar. Dari keempat pecahan yang baru itu, manakah yang pembilangnya paling besar?
Ya, 9/12. Maka urutan pecahan dari yang terbesar adalah 3/4. Yang kedua yaitu 8/12. Maka urutan yang kedua yaitu 2/3. Setelah 8/12, manakah yang lebih kecil daripada 8/12? Ya, yang terbesar ketiga adalah 6/12. Maka urutan pecahan selanjutnya yaitu 1/2. Dan yang terakhir adalah 3/12. Cukup mudah kan teman-teman? Bagaimana, sudah paham? Apabila belum paham, silahkan tanyakan ke ustadzah ya. Jangan malu untuk bertanya, agar kalian tidak tersesat di jalan. Jazakumullah khairan sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.